Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh putri dan suaminya ketika melintas di alas roban. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Putri. Putri bercerita dulu di sekitar tahun 2018 itu dia sama suaminya pernah tersesat di satu daerah di alas roban. Nah, pada waktu itu ceritanya Putri dari Jakarta menuju ke Tuban, Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Putri itu, kita cerita dulu tentang alas roban. Jadi banyak cerita yang beredar tentang keangkeran dari alas roban ini. Kalau menilik dari sejarah, cerita dari alas roban itu, nama roban sendiri diambil dari nama Rob. Rob itu artinya air yang meluap. Jadi kalau teman-teman tahu istilah tentang banjir rob itu adalah air laut yang meluap sampai ke daratan, maka disebut dengan banjir rob. Nah, alas roban itu diambil dari kata rob itu, akhirnya orang-orang pada waktu itu mengenal hutan tersebut dengan nama hutan roban atau alas roban. Nah, bicara mengenai jalur pantura di alas roban itu dimulai, atau pembangunannya ini dimulai pada tahun 1808. Pada waktu itu ada satu gubernur jenderal yang bernama Daendels. Tentu teman-teman sudah tahu tentang nama jenderal yang legendaris ini. Jadi di tahun itu, di 1808 itu, ketika Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, dia memutuskan untuk membangun jalan pos. Jadi jalan ini dibangun untuk mempermudah pemerintahannya waktu itu, supaya jalur transportasi dan komunikasi bisa lebih lancar di seluruh area Jawa. Nah, dibangunlah jalan itu dari mulai Anyer sampai menuju ke Panarukan. Panarukan itu posisinya ada di ujung timur Pulau Jawa, sedangkan Anyer sendiri ada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi kalau kita melihat peta, di pojok sendiri itu Anyer dan di pojok sebelah kanan itu adalah Panarukan yang ada di situ Bondo. Dibangun jalan itu dan merupakan satu mega proyek pertama kali yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Dan waktu itu memang pekerja-pekerjanya ini dari bangsa pribumi dan dikenal dengan nama kerja paksa. Jadi orang-orang dipekerjakan pada waktu itu, dan banyak sekali korban jiwa ketika membangun jalan pos dari Anyer ke Panarukan itu. Nah, banyak cerita yang beredar bahwa sebenarnya kerja paksa itu ada uangnya atau ada duitnya dan ada gajinya yang diberikan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu kepada para bupati-bupati. Dan ada beberapa kemungkinan para bupati ini tidak menyerahkan uang itu kepada para pekerja-pekerja yang akhirnya disebut dengan kerja paksa. Tapi istilah ini pun juga tidak bisa dibenarkan, karena yang namanya kerja paksa juga ya kerja paksa, mereka tidak dibayar dan bekerja mati-matian sehingga menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan di sana. Banyak sekali orang-orang yang bekerja pada waktu itu membangun jalan ini, karena kelelahan mereka pun meninggal di sana.
juga sebab-sebab lain yang mengakibatkan mereka meninggal itu adanya banyak penyakit yang menyerang mereka. Nah, tentu tentang kerja paksa yang dibayar atau tidak oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu masih menimbulkan perdebatan. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya informasi tentang ini, kita bisa didiskusikan di kolom komentar. Nah, pada saat itu pembangunan jalan mega proyek dari Anyer ke Panarukan itu dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Jadi selesai di tahun 1811 dan sampai pada saat itu dikenal dengan Jalan Raya Pantura ini. Nah, salah satunya Jalan Raya Pantura ini membentang dan memotong hutan alas roban itu. Nah, sampai sekarang dikenal dengan jalur alas roban, dan sampai saat ini jalan tersebut masih digunakan oleh pengendara-pengendara, terutama pada masa-masa itu sebelum dibangunnya tol. Jalan Raya Pantura ini menjelang hari Lebaran selalu ramai dan penuh dan selalu macet, dan selain itu juga banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di alas roban itu. Nah, cerita kali ini yang dikirimkan oleh Putri. Putri ini cerita bahwa dia ini adalah asli Padang. Putri ini asli Padang dan sekitar kelas 2 SD Putri ini sudah kehilangan ibunya. Dan pada saat itu juga Putri kemudian tinggal di Jakarta bersama budenya, dan pada saat itu ayahnya Putri sudah menikah lagi dengan orang Tuban di Jawa Timur. Nah, sejak meninggalnya ibunya Putri itu dan sejak ayahnya menikah lagi, Putri lebih sering dekat dengan keluarga budenya. Jadi Putri sudah menganggap anak-anak budenya itu sebagai kakak-kakaknya sendiri. Dan di tahun 2015 itu Putri pun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi. Nah, Fahmi sendiri berdomisili di Jakarta, tapi sebenarnya kedua orang tua Fahmi ini adalah orang Jawa. Tapi karena Fahmi sudah lama tinggal di Jakarta, jadi kosakata Jawa atau bahasa Jawa itu tidak sering digunakan oleh Fahmi, meskipun Fahmi tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa. Karena kedua orang tua Fahmi itu masih sering menggunakan bahasa Jawa ketika di rumah. Nah, setelah menikah dengan Putri, Fahmi dan Putri ini tinggal di satu rumah kontrakan yang ada di Jakarta. Sekitar tahun 2018 itu ada kabar dari ayahnya Putri bahwa saudara tirinya Putri yang ada di Tuban itu akan melakukan pernikahan di tahun itu. Akhirnya Putri dan Fahmi pun berangkat menuju Tuban menggunakan mobil. Mereka berangkat berdua. Nah, karena pada waktu itu Fahmi ini yang mengemudi sendiri, karena Putri belum bisa setir mobil waktu itu, jadi Fahmi pun mengendarai mobil itu sendiri. Sekitar jam setengah 10 malam, mereka pun mulai memasuki alas roban, yang pada saat itu Putri sendiri belum pernah sekalipun melewati alas roban itu. Jadi ada pertanyaan dari Putri kepada Fahmi waktu itu, "Loh Yang, ini kok jalannya kayak gini, kok serem?" Nah, Fahmi waktu itu, "Iya, baca doa, ini kita sudah masuk alas roban." "Loh, alas roban yang terkenal angker itu?" "Iya, kita lewat sini, udah berdoa aja, insya Allah aman." Begitu mereka melewati alas roban itu, keadaan ini sudah mulai gelap dan hutan-hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Mereka lewat di sana. Pada waktu itu Putri ini mengaku bahwa jarang sekali mobil yang lewat. Nggak tahu kenapa pada saat-saat itu ada mobil yang lewat tapi berlawanan arus, dan mereka menyadari bahwa pada saat itu nggak banyak kendaraan ini yang lewat. Jadi mereka terus melanjutkan perjalanan, dan Putri pada saat itu sudah baca doa karena dia sendiri merasa takut dengan jalanan hutan yang sepi itu. Dan nggak berselang lama mereka pun seperti nggak tahu jalan. Jadi ketika mereka belok di tikungan, terus tiba-tiba itu ada benda keras yang seolah-olah nabrak ke mobilnya mereka, dan itu keras sekali. Brak! Putri ini kaget, ada apa Yang? Kenapa Yang? Nabrak apa Yang? Mereka pun minggir dulu. Fahmi waktu itu kelihatan tenang sekali, udah sabar, tenang. Begitu mereka minggir di pinggir jalan itu, Fahmi pun turun ngelihat keadaan mobilnya. Baru nabrak apa ini dilihat oleh Fahmi. Ternyata di bagian depan mobil itu nggak ada lecet sama sekali. Dan begitu Fahmi lihat ke arah belakang, nggak ada lecet satupun. Akhirnya Fahmi pun masuk mobil. Dengan keadaan hutan ini yang masih sepi, gelap, si Putri pun tanya ke Fahmi, "Kenapa Yang?"
nggak ada apa-apa yang. Loh tadi kan kayak nabrak sesuatu. Iya, tapi sudah tak cek, tak pastikan nggak ada satupun yang lecet. Nah akhirnya mereka pun melanjutkan jalan lagi. Ya sudah, jalan lagi aja, nggak usah lama-lama. Mereka pun melanjutkan jalan. Jadi ketika melewati hutan itu, sudah ada perasaan yang nggak nyaman. Apalagi dengan adanya kejadian yang mereka nabrak sesuatu, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Dan nggak lama kemudian, mobil mereka ini seperti ada yang melempari, pruak, dan itu keras banget. Sampai-sampai putri ini kaget lagi. Astagfirullahaladzim, yang kenapa yang? Minggir lagi lah mobilnya. Nah di situ wajah Fahmi ini sudah mulai panik. Karena putri sendiri cerita kalau wajah suaminya waktu itu sudah kelihatan panik. Dan begitu Fahmi turun, dia cek lagi, ternyata nggak ada satupun yang lecet. Padahal waktu itu Fahmi dan putri ini dengar kalau ada semacam benda keras yang membentur mobilnya. Dan begitu Fahmi ini keluar, dicek sekali lagi, nggak ada satupun mobilnya ini yang tergores. Jadi mobil itu keadaannya seperti sedia kala, nggak ada satupun goresan-goresan atau semacam penyok atau apapun, nggak ada. Dan ketika Fahmi ini masuk lagi, Fahmi pun nutup mobilnya. Fahmi tanya ke putri, yang kamu tadi dengar dari arah sebelah mana benda keras itu tadi? Dari sebelah kananmu. Nah Fahmi pun diam. Sedangkan Fahmi sendiri meyakini bahwa benda yang datang itu datangnya dari arah sebelah kiri. Dan itu jelas sekali membentur ke arah kiri mobilnya Fahmi. Nah waktu itu Fahmi pun diam, nggak mempermasalahkan hal itu. Dan begitu mereka mau lanjut jalan, tiba-tiba dari arah jendela itu ada yang gedor. Jadi ada bapak-bapak berkumis tiba-tiba gedor, prak, prak, prak. Lah putri pun kaget. Allah. Begitu putri ini kaget, udah yang jangan dibuka, jangan dibuka. Sedangkan orang ini penampilannya mohon maaf seperti orang gila. Jadi rambutnya acak-acakan dan wajahnya itu kotor. Orang ini berkumis, dia gedor-gedor jendelanya Fahmi waktu itu. Dan putri itu ketakutan, saking takutnya dia sampai njerit-njerit. Dan waktu itu putri nggak terasa sampai nangis. Lah putri ngeliat terus ke arah orang itu terus kayak mau ngomong sesuatu. Begitu dibuka sedikit jendelanya oleh Fahmi, dan begitu jendela mobil ini kebuka, orang ini kayak ngomong sesuatu. Dan jelas banget Fahmi ingat karena Fahmi sedikit-sedikit tahu tentang bahasa Jawa. Orang ini bilang, goblok, ojo nang kene, iki angker, mulio. Nah jelas banget kalau orang ini marah. Dan akhirnya Fahmi pun nutup jendelanya, mereka pun lanjut jalan. Tapi begitu putri ini noleh ke arah belakang, orang ini sudah nggak ada lagi. Nah disitulah mereka itu ketakutan. Sepanjang perjalanan mereka ketakutan. Dan kelihatan banget putri itu ngelihat tangan Fahmi itu seperti gemetaran. Karena kejadian itu luar biasa. Bapak-bapak ini marah betul dengan mereka berdua. Seolah-olah menyuruh mereka pergi dan menganggap tempat ini angker. Kamu jangan berhenti di sini. Nah begitu mereka jalan, nggak lama kemudian mereka ini ngelihat ada ibu-ibu dan satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini kira-kira seumuran 4 tahun, digandeng oleh ibunya. Kita bisa bayangkan di tengah alas atau di tengah hutan yang gelap itu, tiba-tiba ada perempuan dengan anak kecil ini digandeng berjalan sendirian di tengah hutan. Nah, otomatis waktu itu Putri dan Fahmi sudah merasa ada yang nggak beres. Yang, kenapa kok ada ibu-ibu di tengah hutan? Udah yang, biarin yang, nggak usah dilihat. Nah, mereka pun melewati ibu-ibu dan anak-anak itu, mereka melewati. Tan Putri waktu itu nggak berani ngelihat ke belakang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ternyata di depan mereka ada sosok ibu-ibu itu lagi yang gandeng anak kecil dan dengan baju yang sama. Otomatis waktu itu Fahmi dan Putri ini kaget. Astagfirullahaladzim, ini ada kejadian apa? Padahal ibu-ibu tadi ini sudah kita lewati. Dan kenapa kok mereka itu bisa ngelihat sosok ibu-ibu ini dan yang gandeng anak kecil itu kelihatan lagi di depan mereka dan posisinya juga jalan dengan membelakangi mereka. Nah disitulah Fahmi ini mulai merasa, waduh ada yang nggak beres ini. Dan entah kenapa setelah melewati sosok ibu-ibu ini, mobil mereka ini ada yang ngelempar lagi, pruak, dan lebih kencang, lebih keras dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu Fahmi ini nggak memutuskan untuk berhenti, dia tetap jalan. Dayang, aku nggak mau berhenti, aku nggak mau ada kejadian apa-apa. Mereka pun tetap jalan.
jalan, dan gak lama kemudian tiba-tiba kayak ada pohon yang melintang. Nah, ini aneh banget karena jalanan ini jalanan yang sering dilewati oleh orang. Tapi kenapa pada waktu itu ada pohon yang melintang sehingga membuat Fahmi dan Putri ini gak bisa jalan. Akhirnya mereka pun menghentikan mobilnya dan mobil mereka itu berhenti di sana. Fahmi nyoba ngelihat, belum turun dari mobil, Fahmi ngelihat ke arah sebelah kanan, ke arah sebelah kiri, kira-kira ada celah nggak untuk dilewati. Ternyata dari mobil itu Fahmi ngelihat kayaknya nggak ada celah, dan Fahmi pun berhenti di situ. Dan Putri waktu itu sudah kelihatan banget kalau dia ini ketakutan. Waktu itu Putri nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem, dan Putri itu istighfar dalam hati. Dia terus istighfar, dia terus menyebut kalimat-kalimat Allah karena dia waktu itu takut. Putri itu takut, benar-benar takut, dan suasana itu nggak ada satupun orang yang lewat. Dan pada saat mereka itu diam, tiba-tiba sosok ibu-ibu dan anak kecil itu jalan mendekati mobil mereka. Yang ibu-ibu itu lewat, yang Fahmi bilang seperti itu ke Putri. Oh, yang aku nggak berani lihat, aku nggak berani lihat. Nah, ibu-ibu itu pun semakin dekat mendekati ke mobil mereka. Dan ketika noleh, Putri ini nggak berani lihat. Tapi Fahmi yang waktu itu ngelihat, Fahmi itu ngelihat sosok ibu-ibu ini wajahnya seperti orang biasa. Nggak ada penampakan yang menyeramkan atau menakutkan. Akhirnya Fahmi pun buka jendela sedikit. Fahmi pun tanya, "Bu, ini bisa dilewati nggak, Bu?" Nah, ibu-ibu tuh diam. Dia diam ngeliati Fahmi dan Putri. "Ibu nggak tahu, Mas. Ibu ini sama anaknya ibu ini jalan-jalan soalnya." Nah, Fahmi pun ngelihat lagi ke wajah ibu-ibu itu, dilihat lagi. Terus, "Kalau kayak gini kita lewat mana ya, Bu? Udah ketutup pohon kayak gini." Lah ya, ibu ini nggak tahu, Mas. Jadi kelihatan kalau ibu itu kayak panik. Ngelihat ke arah Fahmi, "Ibu juga nggak tahu ya, Mas. Tapi mungkin kalau Masnya mau sama mbaknya, rumahnya ibu di dekat sini. Mungkin Masnya mau istirahat dulu. Mungkin besok itu pohonnya sudah dipinggirkan sama petugas." Nah, akhirnya Fahmi pun ngelihat ke arah Putri. Putri itu kayak menggelengkan kepala. Maksudnya, udah yang jangan maksudnya gitu. "Oh ya udah, Bu, enggak apa-apa, Bu." Ibu-ibu ini pun jalan semakin ke pinggir, dan ibu-ibu ini noleh lagi. Kayak kasihan ngelihat Fahmi dan Putri itu. Akhirnya ibu-ibu ini pun mendekati ke mobil mereka, tanya lagi, "Mas, lebih baik ke rumah ibu aja lah kalau gitu. Kasihan Masnya kalau di sini. Ini angker, Mas, di daerah sini. Ibu nggak mau ada apa-apa sama kalian." Akhirnya Fahmi pun tanya ke Putri, "Gimana yang ke rumah ibu-ibu itu dulu ya? Sambil nunggu pagi yang. Lagian kita nggak bisa ke sini. Kita nunggu di sini sampai pagi nggak mungkin yang." Akhirnya Putri pun ngeliat ke Fahmi, "Kamu yakin, Tayang? Udahlah, nggak apa-apa. Kita ke rumah ibu-ibu itu dulu." Akhirnya ibu-ibu ini pun ngelihat ke arah mereka. "Deket kok, Mas, nggak jauh. Ibu itu cuma tinggal sama anaknya ibu ini." Akhirnya, "Ya sudah, Bu, ibu naik aja ke mobil." Akhirnya ibu-ibu ini pun naik, mereka pun jalan. Nah, ibu-ibu ini nunjukkan jalan. Jadi mereka pun putar balik, menjauhi arah pohon yang melintang tadi. Dan gak lama kemudian ada satu jalan kecil yang nikung ke arah kanan. Jadi jalan ini kecil banget, hanya cukup untuk satu mobil. Di kanan kiri itu sudah semak-semak belukar. Fahmi pun masuk ke sana atas petunjuk dari ibu-ibu ini. Mereka pun jalan. Gak lama kemudian ada satu gapura kecil. Satu gapura kecil ini yang layaknya mereka mau memasuki satu desa. Begitu sudah memasuki gapura itu, ibu ini pun bilang, "Sudah, Mas, mobilnya taruh sini aja. Kita harus jalan karena nggak cukup untuk jalur mobil. Kita harus jalan kaki." Mereka pun turun di situ memastikan mobil sudah dikunci dengan benar. Mereka pun jalan melewati hutan-hutan kecil, dan nggak lama kemudian baru kelihatan ada desa. Ada desa yang nggak terlalu besar. Desa ini masih menggunakan lampu-lampu tempel. Jadi Fahmi dan Putri itu jalan mengikuti ibu-ibu ini. Dan anehnya anak kecil itu nggak ngomong sama sekali. Jadi hanya melihat Fahmi dan Putri. Ngeliat terus sambil kayak seolah-olah orang penasaran. Jadi anak kecil ini melihat ke arah Fahmi dan Putri sambil jalan. Dan begitu melewati
desa, ibu-ibu ini pun mengarahkan Fahmi ke satu rumah. Dan begitu mereka melewati beberapa rumah, ada orang-orang yang duduk-duduk di depan rumah, ada yang ngerokok, ada yang nimbrung, tapi sama sekali nggak memperhatikan Fahmi dan Putri. Mereka itu kayak cuek dengan keberadaan Fahmi dan Putri. Dan ibu ini pun mempersilahkan Fahmi dan Putri masuk ke rumahnya. Begitu mereka masuk, langsunglah disuguhi. Ada pisang, ada ketela rebus, di situ disuguhkan ke Fahmi. Ayo dimakan dulu, nggak apa-apa, anggap rumah sendiri. Jadi waktu itu Fahmi dan Putri itu merasa kalau ibu-ibu ini biasa, seperti manusia pada umumnya, nggak ada yang aneh. Dan Fahmi dipersilakan, Putri pun makan pisangnya waktu itu. Putri sempat bilang ke ibu ini, "Bu, saya makan pisangnya ya, udah lama nggak makan pisang." "Iya Mbak, ayo, nggak usah sungkan-sungkan, ayo dimakan." Dimakanlah, Putri makan dengan biasa. Dan nggak lama kemudian, ibu-ibu ini menunjukkan satu kamar. Kalau mau istirahat, monggo, nggak apa-apa, tidur aja sambil nunggu pagi. Pasti kecapean tadi di jalan. "Oh iya Bu." Akhirnya Putri masuk lebih dulu. Nggak lama kemudian disusullah Fahmi. Nah, di dalam kamar itu, Putri ini masih curiga. Jadi Putri sempat ngomong ke Fahmi, "Yang, ini desa apa sih Yang? Coba kamu cek di Google." Lah, mereka pun buka HP. Ternyata waktu itu sinyal ini sudah nggak ada. Bener-bener sudah nggak ada sinyal. Dan Fahmi tanya ke Putri, "Yang, HP-mu ada sinyal nggak?" "Iya, nggak ada sinyal." "Oh, berarti ini pelosok banget desanya." Nah, waktu itu Fahmi dan Putri berpikiran, ketika HP mereka nggak ada sinyal, mereka cuma berpikiran ini mungkin desanya pelosok banget dan memang nggak ada sinyal. Akhirnya mereka pun nggak bisa menggunakan HP, dan HP itu dimasukkan lagi ke kantong. Jadi mereka itu merebahkan badan, tapi belum tidur. Nah, mereka cerita-cerita, "Yang, kamu curiga nggak sama ibu-ibu tadi? Kok tiba-tiba kita diajak ke rumahnya? Dan kenapa kok ada pohon yang melintang? Padahal itu kan jalan dilewati orang-orang. Seharusnya kan ada tindakan cepat. Kenapa kok sampai berlalu-lalu dan kita selama di jalan itu nggak ketemu satu pengendara pun? Kamu ngerasa aneh nggak sih?" "Udah ya, nggak usah dibahas Yang penting kita nunggu pagi. Dan setelah pagi kita pamit untuk langsung menuju ke Tuban. Karena kan akad nikahnya itu pagi hari. Nggak akan mungkin kita terus-terusan di sini, sementara nanti kita ketinggalan akad nikahnya saudaramu itu." Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu, mungkin karena mereka kecapean, mereka pun tertidur. Yang Putri ingat waktu itu, terakhir kali Putri melihat jam, itu sekitar jam 12:30 dini hari. Dan setelah mereka tertidur itu, Putri pun terbangun. Putri ini terbangun, bangunin si Fahmi. "Yang, bangun Yang, kita udah tidur berapa lama?" Nah, Fahmi pun ngelihat, sekarang udah 1:30. Nah, Putri ngelihat jamnya, oh ya 1:30, berarti sudah ketidur sekitar 1 jam. Nah, nggak lama kemudian mereka pun keluar. Ternyata di ruang tamu itu, ibu-ibu dan anaknya ini sudah nggak ada. Tapi di luar itu ada suara samar-samar seperti suara bunyi gamelan. Seperti ada satu acara di luar itu. Nah, Fahmi pun penasaran. Dia keluar dan dilihat ternyata nggak jauh dari sana itu ada keramaian. Ada orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke sana. Nah, awalnya Fahmi itu merasa ini sudah jam 1:30 dini hari. Kok kenapa masih ada rame-rame di sana? Akhirnya Fahmi bilang, "Yang, ada acara di sana. Mau nonton nggak?" "Ada acara apa sih?" Putri pun keluar. Dilihat, kok ada acara rame-rame, itu apa? Wayangan. Nggak tahu, kayaknya itu deh. "Ayo kita jalan-jalan ke sana yuk," kata Fahmi gitu. "Ya udah yuk, ayo." Mereka pun keluar. Nah, nggak jauh dari situ ada satu lapangan, ada satu tanah lapang yang nggak terlalu besar. Di situ ada pagelaran wayang, dan wayang ini nggak menggunakan wayang kulit, tapi sang dalang ini menggunakan wayang dari rumput ilalang. Tapi ada tabuhan-tabuhan yang bersuara seperti gamelan, seperti layaknya ada pertunjukan wayang, tapi nggak terlalu besar. Jadi ada orang-orang yang nonton pertunjukan itu dengan sorak-sorai, tapi gak ada satupun yang memandang ke arah Fahmi. Dan di situ Fahmi dan Putri ini sambil mencari keberadaan ibu-ibu tadi. Dicari. Di situ ada orang-orang yang jualan. Ada orang yang jualan pisang.
Ada orang yang jualan kacang-kacangan, ketela rebus dan lain-lain, seperti layaknya ada pasar rakyat di sana. Fahmi pun menikmati pertunjukan itu. Nggak ada perasaan aneh sedikit pun. Fahmi dan Putri itu melihat orang-orang seperti manusia biasa, seperti layaknya manusia pada umumnya. Tapi ketika waktu Fahmi memperhatikan satu persatu orang-orang ini, dipandangi Fahmi, raut wajahnya itu sama sekali nggak memandang ke arah Fahmi dan Putri. Jadi seolah-olah orang-orang ini nggak memperhatikan keberadaan Fahmi dan Putri. Tapi ketika Fahmi melihat ke arah kejauhan, ada satu orang ibu-ibu. Dia ini menjual kacang rebus. Dari arah kejauhan, ibu-ibu itu duduk sambil memperhatikan Fahmi dan Putri. Nah, Fahmi pun ngelihat ke arah belakang, memastikan lagi ibu-ibu ini ngelihat ke arah siapa. Nah, dilihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, berarti ibu-ibu ini memperhatikan aku sama istriku. Fahmi pun bilang ke Putri, "Yang, kamu lihat ibu-ibu yang jualan kacang di sebelah kiri. Nggak usah dilihat langsung, coba kamu pandang arah jam 9. Putri pun pelan melihat ke arah sebelah kiri. "Kamu merhatiin nggak? Ibu-ibu itu merhatiin ke arah kita." "Iya, Yang. Kita samperin aja, ta. Udah nggak usah, Yang. Nggak apa-apa, aku sekalian beli kacang. Aku pengen beli kacang rebusnya." Akhirnya dari inisiatif Putri itu pun, Fahmi dan Putri ini menghampiri ibu-ibu yang jualan kacang rebus itu. Begitu dihampiri, "Bu, mau beli kacang." "Oh, mau kacang, Nak?" "Iya, beli kacangnya." "Iya, sebentar ya, Nak." Diambillah kacang itu, dibungkus dengan daun jati, diserahkanlah ke Putri. Nah, begitu Putri mau bayar, ibu-ibu ini bilang, "Udah nggak usah, ini gratis buat anak, buat anaknya ibu, udah nggak usah." Ibu-ibu ini kayak ramah banget ke Putri dan Fahmi. Dan kacang yang dibeli Putri itu nggak boleh bayar, digratiskan. Dan nggak lama kemudian sambil makan, ibu-ibu ini tanya, "Dari mana? Kok jam segini masih ada di sini?" "Iya, Bu, tadi itu loh jalannya ada pohon yang melintang." "Oh, mobilnya diparkir mana?" "Di sana, di dekat gapura desa." Terus dipanggil lah Putri ini sama ibu-ibu itu. "Dah, kamu pulang ya. Nggak usah lama-lama di sini. Nanti kamu nggak bisa balik, ya. Ibu kasihan sama kalian. Udah habis makan kacang ini, kalian pulang ya. Balik ke arah gapura desa tadi. Masih inget nggak?" "Ingat, Bu." "Ya, lewat ke rumah itu. Terus di belakang rumah itu ada gapura desa. Kamu keluar dari sana ya, Nak. Nanti kamu lihat mobilmu di situ. Kamu pulang. Jangan terus-terusan di sini. Nanti kamu nggak bisa pulang." Nah, awalnya Putri itu nggak memperhatikan dengan seksama apa yang diomongkan oleh ibu-ibu ini, bahwa ibu-ibu ini menyuruh mereka untuk pulang. "Oh iya, Bu, habis ini pulang kok." "Iya, nggak usah nunggu terang. Langsung pulang habis ini." "Iya, Bu." Mereka pun makan kacang sambil terus menikmati pertunjukan itu, ngelihat orang-orang yang sorak-sorai di situ. Nggak lama kemudian setelah menghabiskan kacangnya, Putri dan Fahmi pun pamit. "Bu, makasih ya, Bu. Kami mau pulang aja dulu kalau gitu. Tapi mau pamit ke ibu-ibu itu yang punya anak kecil." "Udah, nggak usah," katanya ibu-ibu. "Nggak usah pamit. Kalau kalian pamit malah kalian nggak bisa pulang-pulang. Udah langsung pulang." Nah, Putri pun agak ragu dengan kata-kata ibu-ibu itu. Nggak bisa pulang maksudnya gimana? Ya sudahlah, berbekal pesan dari ibu-ibu ini, Putri pun pulang dengan Fahmi. Nah, begitu melewati rumah ibu-ibu yang tadi, yang punya anak kecil itu, ibu itu nggak ada di rumah. Akhirnya Fahmi pun mengurungkan niatnya untuk pamit. Mereka pun langsung menuju ke gapura desa yang tadi. Begitu sampai di gapura desa, melewati gapura desa itu, mobil mereka masih ada di sana, dan Fahmi pun langsung masuk ke mobil, dan langsung menyalakan mobil itu. Nah, begitu Fahmi dan Putri ini keluar dari arah gapura desa itu, dan begitu sampai di jalan raya itu, Fahmi dan Putri ini kaget, "Loh, Yang, kok udah terang?" Jadi kayak seolah-olah setelah habis subuh, begitu Putri ngelihat, "Iya, sudah jam 5, Yang. Udah habis subuh ini." "Iya." Nah, di jalan raya itu ada beberapa kendaraan yang lewat. "Loh, Yang, berarti pohon tadi sudah dialihkan. Ayo, Yang, kita cepet-cepetan." Nah, Fahmi dan Putri pun melewati jalan yang tadi, dan ternyata sudah nggak ada pohon yang melintang. Dan selama perjalanan itu, nggak lama kemudian, sinyal HP ini aktif kembali.
Dan dari HP Fahmi dan Putri itu banyak sekali notifikasi yang masuk. Ding, 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 ding. Begitu dilihat, banyak sekali panggilan tidak terjawab dan banyak chat-chat WA yang masuk. Yang sudah ada sinyal yang, coba kamu hubungi bapak. Ternyata nggak lama kemudian, sebelum Fahmi telepon, bapaknya Putri ini telepon. Bapaknya Putri telepon, diangkat. Ya Pak, Assalamualaikum. Kalian ini ada di mana? Masih di jalan Pak, di sekitar Alas Roban. Kalian coba berhenti dulu. Fahmi pun minggirkan kendaraannya. Putri tanya, siapa yang bapak telepon? Kalian itu ada di mana? Bikin orang tua khawatir aja. Sudah nggak datang di akad nikah saudaramu. Kamu itu sampai hari ini sudah nggak datang, dihubungi nggak bisa. Fahmi pun bingung. Di loudspeaker lah oleh Fahmi, di loudspeaker supaya Putri dengar. Bapaknya itu terus ngomel seperti itu. Putri sekarang mana? Ini Pak Putri. Ya Pak, Assalamualaikum. Kenapa Pak? Kamu itu di mana nak? Kamu itu kenapa nggak datang ke nikahannya Roni? Ini 2 hari kamu tuh ditelepon, nggak bisa aktif HP-mu. Kamu kemana? Lah Putri pun bingung. Maksudnya gimana Pak? Ini kami tadi itu tersesat. Ada pohon yang melintang di daerah Alas Roban itu. Kami sempat nginep di rumah penduduk, nunggu pagi. Kok Bapak bilang sudah 2 hari? Kan kami baru berangkat kemarin malam Pak. Kamu lihat itu tanggal itu sekarang tanggal berapa? Nikahannya Roni itu tanggal berapa? Nah, Putri pun bilang ke Fahmi, yang coba lihat tanggal, Bapak kok bilang sekarang itu tanggal berapa emang ya? Begitu dilihat di kalender HP, ternyata sudah tanggal 27. Padahal akad nikah Roni itu tanggal 25. Lah Fahmi pun kaget, yang tanggal 27 yang sekarang yang bener ah. Lah, sementara bapaknya Putri ini terus ngomel-ngomel di HP. Pak, sebentar ya Pak. Nanti bapak saya telepon lagi ya. Sebentar, Putri juga lagi bingung ini sama Mas Fahmi. Sebentar ya. Ditutuplah telepon itu. Yang bener yang ini tanggal berapa? Tanggal 27 yang. Coba kamu lihat HP-mu. Dilihatlah HP Putri itu ternyata pada saat itu tanggal 27. Padahal akad nikah Roni itu seharusnya digelar tanggal 25. Putri dan Fahmi berangkat tanggal 24 malam menuju ke Tuban dan ketika di Alas Roban itu tanggal 25 dini hari. Dan seharusnya di tanggal 25 pagi itu Roni dan Fahmi sudah harus ada di Tuban mengikuti proses akad nikah. Sedangkan pada saat itu ayahnya Putri itu telepon bahwa pada saat itu sudah tanggal 27, sementara Fahmi dan Putri sudah 2 hari berturut-turut ditelepon oleh saudara-saudaranya, nggak ada sinyal. Itulah yang membuat keluarga dari Putri itu khawatir. Nah, pada saat itulah Putri dan Fahmi yang, ini ada kejadian apa? Kita mengalami kejadian apa? Udahlah yang kamu bilang Bapak, kita sekarang menuju ke Tuban. Kamu bilang Bapak, nggak usah khawatir, kita menuju ke sana lebih dulu. Nanti kita di sana baru cerita. Akhirnya singkat cerita, mereka pun menuju ke Tuban. Begitu sampai di Tuban, jadi bapaknya Putri itu sudah nunggu di depan rumah. Kayak orang yang khawatir gitu. Begitu mobil mereka sampai, langsunglah dipeluk. Putri itu dipeluk. Kamu itu dari mana aja nak? Nah sementara si Roni dan istrinya itu sudah santai-santai dan acara ini sudah selesai digelar. Acara pernikahan akad nikah itu sudah selesai digelar. Tapi masih banyak saudara-saudara Putri yang ada di situ. Nah mereka pun heran, kalian ini dari mana aja toh? Ditunggu dari akad nikah nggak juga datang, sampai seharian nggak datang, ditelepon ternyata 2 hari nggak ada kabar. Nah di situ di depan semua saudara-saudaranya itu, Fahmi dan Putri ini cerita bahwa pada saat itu ketika ada pohon yang melintang di tengah hutan, mereka pun ketemu dengan satu ibu-ibu yang bawa anak kecil dan mereka cerita bahwa mereka itu dibawa ke satu desa. Di sana mereka melihat ada satu warga desa itu yang berkerumun menggelar satu pesta rakyat. Padahal mereka tinggal di sana nggak sampai 1 malam, hanya beberapa jam. Dan ada satu orang penjual kacang itu yang menyuruh mereka untuk pergi. Karena mereka nggak mau Putri dan Fahmi itu berada di sana terus-menerus sehingga nggak bisa keluar dari desa itu. Akhirnya ada satu orang yang merupakan warga asli Tuban itu yang bercerita bahwa, Mbak, itu di sana sampean sudah masuk ke desa gaib. Jadi nggak usah bingung, nggak usah heran. Itulah yang dinamakan desa gaib. Maksudnya gimana ya Pak? Ya sampean bisa masuk ke desa itu dengan dimensi yang berbeda.
sampean berada di sana seolah beberapa jam, ternyata di dunia nyata sampean ini sudah menghilang selama 2 hari. Nah, disitulah Fahmi dan Putri itu seolah nggak percaya dengan apa yang dia alami. Dan Fahmi cerita lagi ke orang-orang itu, tapi yang kami lihat itu Pak, yang saya lihat dan Putri lihat, orang-orang ini biasa, nggak ada keanehan yang ada di diri mereka. Mereka seperti manusia seperti biasa, wujud mereka juga seperti manusia, dan gaya bicara mereka juga menggunakan bahasa Jawa, jadi nggak ada keanehan apapun. Waktu itu ayahnya Putri ini hanya pesan ke Fahmi dan Putri, ya sudah, yang penting sekarang alhamdulillah kalian bisa kembali lagi ke sini dengan selamat, dan sudahlah, itu jadikan pengalaman bahwa kalian sudah pernah singgah di desa gaib yang menembus dimensi lain itu. Jadikan pelajaran bahwa mereka itu ada. Ini adalah termasuk kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kalian bahwa kalian berhasil masuk ke alam lain itu. Dan yang patut kalian syukuri yang kedua adalah kalian berhasil keluar dari desa gaib itu dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Dan sementara Putri itu wajahnya masih pucat, dia masih shock dengan kejadian yang dialami. Yang diingat Putri waktu itu, pantesan di sana itu nggak ada sinyal sama sekali. Yang Putri ingat, keadaannya itu benar-benar hening ketika ada di desa gaib itu. Nah, kejadian inilah yang diceritakan oleh Putri, dan Putri berkali-kali ketika mengirimkan cerita ini di email itu, Putri bercerita bahwa ketika menulis cerita ini, berkali-kali Putri itu bulu kuduknya merinding karena mengingat kembali kejadian pada waktu itu. Sebenarnya nggak ada kejadian aneh atau penampakan-penampakan serem yang dialami oleh Putri dan Fahmi. Tapi menurut Putri, kejadian itu cukup membuat Putri ini merasa sampai hari ini nggak berani lagi melewati alas roban itu. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Putri kepada Kembara Sunyi. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain atau kejadian lain yang pernah dialami oleh teman-teman ketika melintas di alas roban, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, terima kasih kepada Putri yang telah mengirim cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.